Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 022 dari mata kuliah pengantar manajemen, yaitu ingin membagikan materi tentang konsep dasar pengembangan manajemen modern yang dibimbing oleh Ibu Syarifah Ida Farida. Ya, sebelum saya menjabarkan materi ini, saya akan perkenalkan nama dari kelompok 1, yaitu yang pertama adalah Arvin Syarahman dengan saya sendiri, dan kedua adalah teman saya Sofian Juliansyah. Ya, langsung saja kita mulai ya. Pengertian manajemen. Pengertian manajemen adalah suatu proses kegiatan di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Proses tersebut yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan oleh. Karena itu, Albert Silalahi 2002 mengungkapkan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, pemimpinan, dan pengontrolan untuk optimasi penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasional secara efektif dan secara efisien. Pengertian manajemen menurut para ahli Tani Handoko mengungkapkan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Robin dan Coulter berpendapat bahwa manajemen adalah suatu mengorganisasi dan mengawasi kegiatan orang lain sehingga kegiatan mereka selesai dengan efisien dan efektif. Dab and Mercy mempunyai pendapat tidak berbeda tapi memberikan pendapat yang lebih terperinci, yaitu manajemen adalah efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan melalui perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan sumber daya. Ya, selanjutnya itu ada fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama itu ada perencanaan atau yang disebut planning. Yang kedua ada pengorganisasian atau yang disebutnya organizing. Yang ketiga itu ya ada pengarahan atau disebutnya directing. Yang keempat ada pengorganisasian atau controlling. Dari keempat hal fungsi-fungsi manajemen ini, saya akan menyebutkannya satu persatu. Oke? Yang pertama ada perencanaan atau planning. Proses yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang. Penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Jadi dengan adanya perencanaan atau planning ini, kita tuh bisa menetapkan tujuan dan target bisnis kita, atau merumus strategi supaya target bisnis kita itu tercapai, atau menentukan sumber daya yang kita perluin dalam menjalaninya, atau juga bisa jadi indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target bisnis kita. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Adalah proses pembagian kerja dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien. Jadi dengan pengorganisasian ini kita dapat mengalokasikan sumber daya kita, merumuskan dan menetapkan tugas atau menetapkan prosedur yang diperlukan, atau menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan garis kewenangan dan tanggung jawab. Dan yang terakhir penempatan tenaga kerja yang pada posisi yang tepat. Yang ketiga ada pengarahan atau directing. Adalah proses pemberian petunjuk agar dapat dijalankan seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Jadi dengan pengarahan atau directing ini, kita dapat mengimplementasi proses kepemimpinan kita, pembimbingan pemberian motivasi kepada tenaga kerja, agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Atau bisa juga memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan yang dijalani, atau menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Adalah proses memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan dengan yang diharapkan. Jadi dengan ada pengawasan atau controlling ini, kita tuh bisa mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang kita jalani dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
atau bisa jadi mengambil langkah koreksi atas penyimpangan yang mungkin telah kita temukan lah bahasanya, atau juga bisa menjadi melakukan berbagai alternatif solusi berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target. Fungsi operasional dalam manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi atau produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen informasi. Kesimpulannya adalah ilmu manajemen mulai berkembang diawali dengan teori klasik, kemudian disusul dengan teori neoklasik. Lalu, seiring perkembangan kebutuhan yang serba cepat, praktis, dan efisien, muncullah teori baru yaitu teori manajemen modern yang lebih menekankan pada aliran kuantitatif dan merupakan gabungan dari operation research dan manajemen science. Sebagaimana terhadap kelemahan pada teori ini, biasanya para manajer akan menggabungkan lebih dari satu teori manajemen dalam implementasi di dalam perusahaannya. Contoh soal, kenapa sih kita harus belajar manajemen terus? Contoh langsungnya apa? Jawabannya adalah karena agar kita tahu jika ingin mengembangkan bisnis yang akan dijalani tersebut terstruktur dengan baik dan mencapai tujuan. Contohnya dari cara kita mengatur keuangan, mengelola antara pemasukan dan pengeluaran seimbang, tidak besar pasak daripada tiang, sehingga tidak membebani keuangan kita sendiri. Dalam sehari kita memiliki waktu selama 24 jam. Dalam kurun waktu tersebut kita sudah mengaturnya seperti untuk kebutuhan istirahat, bekerja, bersantai, dan lain sebagainya, agar seluruh kegiatan tersebut dapat rutin kita lakukan setiap hari. Ya, yang terakhir ada daftar pustaka. Kami berterima kasih terhadap referensi yang kami dapat dari Google dan juga dosen kami yang tercinta. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.